Kadang-kadang kalau pegang duit nih banyak, nggak bisa tidur kalau duit habis itu. Dimanfaatin, bantu orang. Sama kita di bank pasti ada 1 miliar. Yang di kantong sudah amat, keluarnya seribu perak, ada 100-an, 50-an, 20-an, 10-an. Orang minta kelaparan, dan itu dekatnya nggak diberi juga ada 100.000 keluar. Kira-kira ada ini. Sekarang ya ada. Pasti nilainya bagi juga. Ini akuin aja bahwa kita ini lemah. Dalam ibadah kepada Allah, dalam beriman, dalam pengamalan agama lemah. Ada kesulitan begitu luar biasa. Kata Nabi, khairul qarni, sebaik-baik zaman-zamanku. Para sahabat begitu. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Begitu ini ayat turun dan kanan ada tulisan itu tidak dikatakan kebaikan kecuali melupakan apa-apa yang dia bisa. Dia datang kepada Nabi Muhammad sahabat, ya Rasulullah, saya punya tanaman kebun banyak. Ini yang paling saya demen, yang saya paling senangin, saya cintai. Kalau kebun hasilnya makmur, air di bawah. Ada yang sudah kain yang paling saya senang, paling saya cintai. Jadi kedekatan kepada orang yang paling dekat kepada keluarga dekat. Ada lagi makan makanan itu cari bahan khusus. Masaknya ramen, lupus. Begitu mau dimakan. Assalamualaikum. Nahnu sa'ili manapun kita orang-orang yang punya sudah minta-minta kita belum makan, bagi makanan. Kita ada di rumah kalau kita minta telur sudah, kamu ramai, masak susah, bahan bakunya susah. Begitu mau makan, dia lagi pengen juga, dia baru, ambil buat dulu. Ingat ayat Quran dan jangan lupa ada kunci. Mana itu amalan Quran hati? Kalau kita baca, kita mengaji, yang paling penting diamalkan. Ya, al-ilmu bila amri kasyajar bila zaman. Ilmu kalau tak diamalkan, gampang buat. Paling dibuat apa? Kayu bakar. Kalau enggak, kalau dia minta, tentu buat langsung dari tanah. Buahnya tidak. Ayat kedua, kita memohon. Mudah-mudahan Allah Taala buat dan kita diberi hidayah oleh Allah Taala, dikasih ketenangan hati, pemikiran yang terang, ya. Taufik dan hidayah dari Allah. Amali. Ilmu. Zaman sekarang kita butuh figur yang mengamalkan agama. Dan orang-orang Islam bukan hanya Islam namanya, tapi Islam perbuatannya. Islam perbuatannya. Babu-babu punya hati rahmat. Nabi mengajarkan kita, hati kita mesti punya rahmat kepada sesama. Saling sayang, saling cinta, saling menghormati. Ya. Kalau kita beramal, kita kan hati masyarakat. Itu kehidupan Allah Subhanahu. Namun berpikir uji oleh Nabi Muhammad, wa
ashabi afdal kami ini sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat Hati gue, wow, anak yang masih kena copot deh, besok makan gak dipikir. Kalau ini di bapak kita bisa memilih siapa sih? Mengeluarkan berapa? Dan Abu Bakar semua yang bawa Nabi Muhammad menghadapi. Kalau sampai tak bisa menjamin keselamatan kita di hadapan Allah Taala. Allah dan Rasul, Allah yang menjamin keselamatan. Kalau Sayyidina Abu Bakar Muhammad yang kedua Nabi tanya. Nabi tanya sama Sayyidina Abu Bakar. Maka dari ahli dari apa? Padahal Nabi tahu, sudah tahu. Tapi masih tanya, kenapa supaya hari salah satu sahabat didikan aktif didikan Rasulullah SAW. Begitu luar biasa imannya kuat, tawakal kepada Tuhan, habis harganya kuat, agama Nabi Muhammad. Sampai kancing baju tidak ada kancing dengan orang kaya semua harta yang diberikan kepada Islam agama. Sampai kancing baju pakai apa? Pakai duri pohon, duri pohon buat kancing baju. Dibawa semua ke hadapan Nabi. Nabi tahu. Tak ada yang disisahkan untuk keluarganya. Nabi tanya. Kenapa? Supaya kita bisa mencontoh bagaimana besar iman yang Sayyidina Abu Bakar dan kemuliaan yang Sayyidina Abu Bakar. Maksud ikhwan bagian negara kita Muslim mencaci maki sahabat Nabi. Nah ini. Yang Rasulullah tidak teman tidak suka. Nabi puji sahabatnya, sahabat bertujuh, sahabat itu seperti bintang di langit. Ini bisa kena. Nah, lain itu. Saudaranya itu mungkin tidak boleh. Tidak terima Nabi tidak ngajar, dan Rasulullah tidak ngajar. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain. Ali Zainal Abidin tidak ngajar mencaci orang. Kalau umat Rasulullah memandang sahabat-sahabat Nabi hina lebih jahat, lebih jelek daripada orang Yahudi. Orang Yahudi coba bertanya, hebat kamu Musa. Bagaimana pandangan inti tentang sahabat-sahabat Nabi Musa? Oh, iya, benar. Mereka itu orang-orang yang paling baik dari kami. Wasadana dan hubungan kami. Orang Nasrani tanya tentang sahabat-sahabat kita. Kaifa ashab Isa? Waduh. Tapi coba ada beberapa sahabat kita, saudara kita, saudara kita Muslim, kita akan Muslim juga. Hanya bagaimana sahabat Rasulullah dengan Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi. Dolamnya paling dolamnya. Nah ini kan kok model begini. Jelekkan sahabat Nabi Muhammad yang mana sahabat Nabi Muhammad dipuji. Dengan Abu Bakar dipuji. Bukan manusia Allah yang memuji. Dalam salah satu ayat wa qala li sahibihi la taqaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Dan telah berkata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa sahabat yang merupakan dalam sebuah hero. Nah, kalau Nabi Muhammad hijrah, dia sembunyi dia istirahat di luar. Sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar kumpulin semua itu. Ada lubang-lubang yang kira-kira kalau ada binatangnya, jangan sebelum Nabi Muhammad masuk dikumpulin semua itu. Ada satu yang tidak dikumpul, udah habis, buat kumpul udah habis. Jadi tak kalau Rasulullah istirahat tidur, bantal Nabi Muhammad pahat Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian ada saudara-saudara ada salah satu yang belum disumpel anak tumisnya, ini kaki tumis dari itu. Rupanya ada digunakan musik dengan binatangnya berbeda. Dengan Bakar menahan waktu itu orang-orang kafir sedang mengejar Nabi Muhammad di depan gua. Lalu dia tunjuk ke kelihatan. Kalau orang yang pergi haji sampai tahu bagaimana keadaan posisi gua. Adalah dengan Bakar dijimpak bersamaan dengan datangnya orang kafir yang mengejar Nabi Muhammad. Bukan karena takut dengan Bakar, bukan untuk dirinya tidak ada apa-apa. Tidak takut mati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nyawanya, hartanya, keluarganya dikorbankan untuk agama yang Allah. Waktu ditutup, digigit dengan bersama Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit dan mau mengeluarkan suara supaya tidak berserangkai, tidak nyerahkan. Dia gigit itu sampai sakitnya mereka air mata nahan kaki. Jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lalu melihat ada orang-orang kafir. Tak kala mereka pergi melihat yang gabung di depannya sama burung dare, burung anan, burung dare yang sedang bertelur, bukan saat bertelur. Allah perintahkan dia bertelur dengan izin Allah dan membuat gabung. Selama Nabi itu pada akhirnya aku sama binatang. Binatang tidak boleh bertelur Allah. Tak kala waktu Rasulullah SAW mereka berpergi, tidak mungkin kalau ada manusia ini rusak dengan kabut dari udara terbang. Dia datang terbang, dia ada peluru. Mungkin dengan Abu Bakar Muhammad akan masuk ke gua ini. Tidak mungkin. Baru semua Rasulullah SAW melihat batunya dengan air mata di sini Allah. Kemudian dia Rasulullah kenapa? Sedikit binatang ya Rasulullah. Dia sama Nabi berbicara itu binatang. Diludahi oleh Rasulullah SAW sembuh seketika dengan Rasulullah SAW. Dan tidak pernah kambuh sampai akhir hayatnya dengan Abu Bakar sakit. Kenapa? Kambuhnya waktu akhir hidup dengan Abu Bakar meninggal dunia. Amalnya yang tidak terbitan kamu akhir hidup dengan Abu Bakar. Ini dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sudah sembuh ketika Nabi dengan Rasulullah mengatakan ya Abu Bakar. Dalam hadis Rasulullah mengucapkan ya Abu Bakar, ma ra'yuka fitnani wallahu dzaliku. Apa ya wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Apa pendapatmu marah? Fitnani dalam dua orang ini Allah dzaliku. Allah yang ketiga yang melindungi. Ini anak saya ini Allah yang melindungi. Kenapa tidak takut? Dan itu ayat Al-Quran yang menyebutkan waqala lisahibihi la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nyawa ini kan waktu hijrah Nabi Muhammad hijrah bersama Nabi Muhammad kadang-kadang di depan Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad di mana? Ditumpah. Kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Sambil jalan itu musuh di badan Nabi Muhammad kadang-kadang di belakang. Badannya Nabi Sayyidina Abu Bakar dibuat tangke. Jangan sampai panas, tumbak pada Sayyidina Rasulullah. Dibuat tangke, buat langsung. Dalam, tapi yang jadi Sayyidina Abu Bakar menjaga Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang jaya, yang hak, yang saleh, yang yastagib, ya, alat tariqah, Islam, yang benar, jaya. Seperti dengan Abu Bakar Muhammad menyebabkan dan Abu Bakar dulu ya Nabi Muhammad sehingga Rasulullah tanya ma tarak dari ahli saya Abu
Rasulullah, imannya dengan Abu Bakar kalau ditaruh di satu timbangan, iman ahli dunia ditaruh di satu timbangan, akhirnya imannya ada apa? Bakal lebih berat, lebih hebat, lebih kuat. Timbangan tersebut lebih berat daripada iman dengan Abu Bakar, daripada iman ahli dunia. Masya Allah. Ya, Allah datangkan sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang kasih? Allah Ta'ala. Hujan Rasulullah. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tak kalah ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Jawab Sayyidina Abu Bakar dengan iman yang besar. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Iman kepada Al-Kitab. Iman kepada malaikat. Iman kepada hari akhir, takdir baik dan buruk. Iman yang begitu luar biasa ini Abu Bakar menjawab. Taraktu a'zama min dzalika ya Rasulullah. Aku tinggalkan lebih besar daripada harta benda tersebut, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad, dia tahu dari akhir dengan Abu Bakar. Kalau sebelah momennya mati sahabat Nabi, orang yang makhluk daripada Rasulullah. Dia dapat Islam dari mana? Dari tangan Nabi Muhammad para sahabat yang menyebarkan dia semua. Dengan Abu Bakar datang pergi ke Yaman, menyebarkan Islam di Yaman, diutus oleh Rasulullah. Dengan Abu Bakar, pertama manusia yang datang menyebarkan Islam di Yaman. Dan orang-orang Yaman itu yang menyebarkan Islam sebelumnya termasuk di Indonesia. Bukan orang-orang dari Persia, bukan dari Iran, bukan dari Irak, bukan orang-orang dari Hijaz, bukan dari Jordan, tidak. Yang menyebarkan sebelumnya termasuk Islam. Walau itu Aulia Islam yang pertama dari yang menyebarkan Islam itu adalah para keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah turunan daripada Al-Madkhal. Dijuluki Al-Madkhal karena membawahi 4.000 tentara. Di mana India dulu banyak saudagar-saudagar, ya, pedagang-pedagang dari Yaman. Mereka Muslim hidup di India yang agamanya Hindu. Mereka banyak tertekan sehingga kelompok mereka karena populasi Islam besar, dia mendirikan kerajaan Islam sampai menaklukkan daratan di daerah India itu menjadi satu kerajaan besar Islam yang pada akhirnya dikuasai oleh anaknya, yaitu bukan anak istrinya, Jalaluddin Iqbal. Jalaluddin Iqbal ini mempunyai anak Ibrahim, dijuluki Ibrahim al-Akbar. Ibrahim al-Akbar itu karena kulitnya coklat. Orang India kan karena tropis coklat. Dia bersahabat dengan Raja Kamboja. Ada hubungan perdagangan antara India dan China melalui Kamboja. Yang mana Raja Kamboja waktu itu masih belum Islam karena hubungan dagang yang kuat sehingga menjadi sahabat Raja Jalaluddin Iqbal. Jalaluddin Iqbal sering mengambil barang-barang daripada China melalui Raja Kamboja ini. Sehingga Ibrahim waktu itu sudah besar, sudah percakapan melihat anaknya Raja Kamboja sahabat dan Raja Kamboja masuk Islam di tangannya Jalaluddin, dikawinkan anaknya dengan anak Raja Kamboja. Karena itu dia tinggal di daratan Cina, Kamboja, yang mana manusianya putih-putih. Sedangkan dia orang keturunan daripada India kulit coklat, dijuluki Al-Akbar. Orang Jawa menulis sejarah dengan nama Amar Khatmi. Padahal nama Ibrahim Al-Akbar. Apa orang Solo datang ke Indonesia melalui perdagangan dari mana?
orang-orang Cina ke Indonesia. Kenapa melalui pedagang bersama pedagang-pedagang? Karena kakeknya Raja Kamboja pernah dituntutkan di zaman kerajaan Majapahit. Zaman kerajaan Majapahit yang penguasa rajanya Brawijaya keempat namanya Minang Jinggo. Karena Raja Kamboja itu jajahan Majapahit menang waktu itu perang masuk di dataran Cina. Anaknya Raja Kamboja dikawin sama Raja Majapahit menjadi selir dibawa ke tanah Jawa. Makanya para sunan itu datang karena ada anaknya ingin menyambung silaturahmi dirinya, ingin menyambung silaturahmi bersama saudara. Kalau di dalam sejarah Indonesia namanya sejarah. Sejarah itu India, orang India yang Kamboja, padahal dia bersama mereka. Nah, lihat ikhwan, para Sunan Ampel, termasuk Sunan Ampel, diberikan oleh Raja Kamboja yang mau masuk Islam. Tapi diberikan masuk Islam, nanti masuk Islam. Dia Raja Brawijaya keempat yang mau masuk Islam. Senang dengan Islam, tunduk dengan Islam. Sehingga karena dia tidak punya keturunan laki untuk meneruskan kerajaannya dia, sudah dilihat ada beberapa orang ingin menggulingkan tahtanya. Maka waktu itu Sunan Ampel diberikan satu lahan tanah di Surabaya. Kamu, saya kasih tempat, saya masukkan, saya kasih tempat, saya lindungi. Maka Sunan Ampel, Raden Rahmatullah itu membuka pesantren, ngajari tauhid, ngajari Islam, ngajari kita ada masukkan Islam, buka pesantren. Sampai Brawijaya meninggal, secara Majapahit, Islam mendirikan kerajaan Demak. Itu sejarah Islam yang masuk ke Indonesia. Bukan daripada London, bukan daripada Pakistan, bukan daripada Mesir dan Yaman. Mereka datang ke India, masuk ke sini. Semua orang-orang Yaman. Biar ke Mandar, sampai ke India, ke pelosok-pelosok. Itu sampai dari Pakistan sampai ke India, mereka masuk berdakwah melalui perdagangan, berdakwah Islam. Para orang-orang Yaman ini, Nabi sudah isyaratkan di dalam hadis. Al-hikmah Yamanna wal-faqih bagi Yamanna. Saya pukul ulama dari Yaman saya muslimah bagian. Banyak hadis dikumpulkan di dalam satu kitab namanya Fadail Yaman Mughaddarah. Dan itu buku lama sudah usang, sudah tidak terbit lagi karangan ulama yang dorong belakang. Saya punya kakak hafal atas kitab itu ditulis kembali dengan tulisan tangannya. Dan masih ada tangan kita di perpustakaan kita. Fadail Yaman Mughaddarah. Ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan, ini yang menyebabkan sampai ke seluruh dunia. Sayyidina Abu Bakar yang pertama sahabat, Sayyidina Abu Bakar yang diutus, Abu Hurairah diutus di Yaman, terus juga sahabat Nabi yang ikut di perang Badar, Abdurrahman bin Ubaidillah, dan wafat di mana zaman kuburannya di atas. Di daerah Jateng, antara Jateng dan Galia, naik atas gunung sedikit ada kuburan sahabat namanya Abdurrahman bin Ubaidillah. Dia pernah ikut perang Badar, meninggal di zaman di tempat di Galia. Di Galia itu di bawah kuburan sahabat Nabi Abdurrahman bin Ubaidillah ada satu namanya satu kampung, namanya kampung itu Kampung Haji. Dan Al-Jibangar datang dari sana, asal usul kampungnya dari Kampung Haji Inawahi Jateng. Kalau di dalam sejarah yang saya baca bahasa Arab, sejarah yang saya baca dari namanya Kampung Haji Inawahi Jateng. Ini para sahabat Nabi termasuk dengan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu begitu luar biasa. Sahabat Nabi. Tapi ada beberapa saudara kita yang mencaci maki.
mengutuk sahabat, melaknat sahabat. Ini haram, tak boleh. Al-Quran yang memuji Sayyidina Abu Bakar tergantung. Al-Quran itu bahagia sampai di akhirat tetap kekal. Tahu? Tapi di surga ada kekal. Apa yang di Quran yang ada ya semua ada di surga. Sayyidina Abu Bakar disebutkan dia di surga Allah. Ayuhal ikhwan, yang bisa dicari bahwa sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar termasuk salah satu manusia yang di mana Al-Quran disebutkan waqala li sahibi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Wa intin menjadi sebagai sahabat Nabi melaknat sahabat Nabi ini siapa? Membebaskan budak satu pun tidak ada. Kenapa kan mungkin buat bebaskan budak termasuk di Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang yang naik berbisnis Sayyidina Abu Bakar orang yang kurus. Mungkin kulitnya. Agak tinggi Sayyidina Abu Bakar kurus. Tidak sana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mengikut Nabi dengan benar dan mutaba'ah dengan Rasulullah. Dari mana tahu Sayyidina Abu Bakar mengikut Nabi apa yang diajar Nabi dipakai betul dan dipegang betul syariat. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada anaknya Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah ada perbuatan Nabi yang saya tidak ketahui? Apa ada perbuatan Rasulullah yang saya tidak ketahui? Ada ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap pagi bawa makanan, ambil makanan dari rumah pergi ke pasar. Di pasar itu ada satu ibu-ibu perempuan Yahudi, seorang Yahudi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam hadis dan dana itu apa? Walau terdoakan Yahudi dan Nasara ada tapi ada milatan. Tapi rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi begitu besar kepada umatnya. Hatta Yahudi, Nasara yang sudah dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, tapi Nabi Muhammad tidak putus asa, tidak kecil hati. Tidak menutup kemungkinan kata Yahudi dan Nasrani Rasulullah dengan cara apapun, dengan akhlak yang mulia. Ada yang Rasulullah tiap hari bawa makanan ke pasar. Ada satu Yahudi perempuan lucu, matanya dibuka. Tiap hari Rasulullah kasih makan dan disuapi oleh Nabi Muhammad. Yahudi juga disuapi begitu mulia oleh Muhammad. Disuapi dikasih makan. Dan setiap hari, setiap Nabi datang ingin menyuapi, selalu mengatakan, hai anak, jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad kain, Muhammad kafir, Muhammad abdi. Nabi Muhammad tidak mati ini. Mudah. Benci sama Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah Rahman kasih makan kesian. Kayak ada orang yang banyak ada alhamdulillah. Tidak ada yang peduli dengan perempuan. Nabi Muhammad kasih makan setiap hari. Dia yang benci dikasih makan. Tapi Nabi Muhammad suapin. Rasul bin Abu Bakar dengar dari istri dari anaknya. Jadi ingin mengikuti Nabi Muhammad melakukan apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad. Tapi makanan cari ada perempuan yang anu. Seperti biasa. Zaman Nabi Muhammad sudah wafat. Sehingga Abu Bakar datang meneruskan. Jadi memberi makan itu Yahudi. Tanya enak seperti biasa itu Yahudi. Menjadi masih Nabi Muhammad. Jangan dekat-dekat nama Muhammad ya. Muhammad adalah yubariku bainal zawj wa zawjah. Muhammad yubariku bainal aba wal ibn. Muhammad kada, Muhammad kada. Begitu orang itu. Benci
Nabi Muhammad sudah ada. Dan Abu Bakar mendengar saksian Yahudi karena Rasulullah. Dengan Abu Bakar benarkan dia punya emosinya, aksinya, sehingga mengikuti Nabi Muhammad memberi makan. Rasulullah. Dia ini adab Rasulullah. Jangan Islam sama Islam. Kafir Nabi Muhammad SAW mengharapkan dari Islam. Dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar, tapi tangannya Sayyidina Abu Bakar lain dengan tangannya syarif, tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Lembut, begitu dimakan mulutnya masuk tangan Sayyidina Abu Bakar agak beda, rasa agak kasar. Karena dadanya Sayyidina Abu Bakar lain dengan dadanya Nabi Muhammad. Penuh dengan rahmat. Sayyidina Abu Bakar merasa menahan hawa nafsu, masih terasa tangannya agak kasar sama mulutnya ini perempuan Yahudi. Kemudian didatangi Yahudi. Perempuan ini mengatakan, hei, siapakah engkau yang biasa menerima aku? Siapa engkau? Sayyidina Abu Bakar mengaku, nah, aku bukan yang biasa, yang orang yang menerima ridho. Aku Abu Bakar, sahabat Muhammad. Begitu mendengar Nabi Muhammad kaget. Ditanya mana yang memberi makan biasa memberi makan aku? Siapa dia yang memberi makan engkau Muhammad? Yang diikuti setiap hari mati di depan matanya dia Rasulullah SAW. Kaget itu Yahudi. Tidak. Yang paling benar manusia di dunia ini Muhammad. Tapi yang memperhatikan dia sampai dia bisa hidup sampai sekarang karena pandangan Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad yang memberi makan tidak kelaparan dia. Kemudian Yahudi tercengang sambil seolah-olah tidak mau menerima. Nah, dia itu Yahudi. Kemudian kulinjon katanya orang sekarang. Ya Allah, orang yang aku paling benci, dia yang mana memperhatikan aku melebihi daripada anakku. Sayyidina Abu Bakar ada beberapa kelewatan kata itu Yahudi. Orang yang memberi makan aku, kamu tahu dari bahwa aku bukan yang dia akan memberi makan itu. Orang yang memberi makan aku disifati itu Yahudi. Dia punya tangannya halus, lembut, penuh dengan kasih sayang, seperti seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Ya. Melebihi, melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak yang sangat sayang kepada anak. Itu yang bingung, dibenci, dimaki tiap hari, tapi tiap hari dia datang kepada saya. Saya nggak percaya. Ini yang model begini, ini bukan manusia biasa. Ini bukan orang-orang yang sembarangan. Ini pastilah orang utusan Allah. Mereka Yahudi percaya Tuhan kepada Allah. Cuma nggak mau aja kepada Nabi Muhammad. Dan kepada Nabi Muhammad karena bukan diutus dari Bani Israel. Ini Arab dari orang Arab. Sehingga ini Yahudi meminta dengan Abu Bakar tolong bawa aku kepada di mana di tangan Muhammad, di mana di kubur Muhammad, tolong bawa saya ke depan kuburannya Muhammad. Ada Nabi Muhammad seperti dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, mana? Muhammad sudah meninggal dunia. Kabar telah meninggal dunia. Tolong bawa saya ke kuburannya. Dibawa digendong oleh Sayyidina Abu Bakar, lupa, ditaruh di depan kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu Yahud, apa yang keluar dari lisannya? Melihat begitu luar biasa akhlak Rasulullah. Yahudi apa yang keluar lisan dari lisannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena terpesona dengan akhlak Nabi Muhammad.
Basarullah al-basar manusia nggak seperti manusia raya. Ini luar biasa. Itu. Semua kita sayang sama diri kita lebih Muhammad lebih sayang daripada kita sayang kepada diri. Masya Allah, ini kita ya. Kalau kita ngomong tentang sejarahnya Rasulullah, kayaknya malu gitu ya. Iya, mudah-mudahan kita bisa bahas masalah amal. Ya, amal ini hadis tadi ya, hadis di hadis. Ya. Manusia memuji manusia seperti Rasulullah memuji dengan amal Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا مجيب الداعين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ادى لنا من اعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا بأننا ربنا وأننا أشرفنا على الله ربنا فأتب علينا توبة تغفر كل أوبة واغفر لنا وراءنا وآمن رحمتك واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإمام والسائر الختان وكل معك أو في ربنا وصحبه والمسلمين أجمعين آمين رب تسمع فلن وجود منا لا من كتاب منا للمصطفى رسول محضر كل سور صلى وسلم ربي عليه عن العبد وآله وصحبه كان بصحبه والحمد لله بالخلق والتنور